Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 7 SMP Sederajat semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang himpunan, yang lebih detailnya membuat diagram Venn dan juga mengetahui apa saja sifat-sifat himpunan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu 3.4 menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi pada himpunan untuk menyajikan masalah kontekstual. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah cara penyajian himpunan yang dinyatakan dalam bentuk gambar atau diagram. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain: pertama, ada himpunan semesta, digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kedua, setiap himpunan yang ada pada himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Yang keempat, bila suatu anggota himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Sekarang, mari kita amati penyajian diagram Venn. Pertama, ada sebuah diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan himpunan A 1, 2, 3 dan B 5, 7, 8. Bagaimana cara membuat diagram Venn-nya? Langkah pertama, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita buat himpunan semesta dengan menggambarkan persegi panjang. Seperti ini. Kemudian, kita tuliskan simbol S atau himpunan semesta itu di pojok kiri atas. Seperti ini. Nah, selanjutnya, kita akan membuat kurva tertutup untuk menyatakan himpunan A dan himpunan B. Kita buat dulu kurva untuk himpunan A. Ini, lalu kita tuliskan anggota-anggotanya. Ada 1, 2, dan 3. Jadi, untuk menuliskan anggotanya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita harus menggunakan simbol titik sebelumnya, ya. Dan selanjutnya untuk B pun sama, kita bikin dulu kurvanya, lalu kita tuliskan anggota-anggotanya ada 5, 7, 8. Ya, kita lihat pada himpunan semesta ada bilangan yang tidak termuat di himpunan A dan B, yaitu angka 6 dan 9. Nah, angka 6 dan 9 itu harus kita tuliskan juga dalam diagram Venn ini. Kita tuliskan di luar dari himpunan A dan B. Misal di sini 6, sini 9. Nah, jadi bentuk penyajian diagram Venn dari keterangan masalah ini adalah seperti ini. Bisa ya? Lanjut untuk yang kedua. Misalkan ada diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan himpunan A anggotanya 1, 3, 5 dan B 5, 6, 7. Langkah pertama, kita sama membuat dulu persegi panjang dan kita tuliskan himpunan semesta S di pojok kiri atas. Lalu, kita perhatikan di antara himpunan A dan B, di sini ternyata ada angka yang sama. Nah, kalau ada angka yang sama, berarti kurva yang akan kita buat berarti
akan beririsan. Kita gambarkan dulu kurvanya. Di sini ada himpunan A, lalu himpunan B-nya dia akan beririsan dengan himpunan A, seperti ini. Nah, lalu kita tuliskan anggota yang sama dari A dan B, yaitu 5. Berarti 5 kita simpan di sini. Setelah itu, baru kita tuliskan sisa dari himpunan A selain 5. Ada 1 dan 3. Dan di himpunan B, ada 6 dan 7. Nah, setelah ini belum selesai karena masih ada anggota di himpunan S yang tidak termuat dalam A dan B, yaitu 8 dan 9. Contoh soal. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, 3 siswa tidak suka keduanya, dan ada 5 siswa suka makan soto dan bakso. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Soal seperti ini termasuk ke dalam soal kontekstual. Nah, bagaimana caranya untuk menggambarkan masalah ini dalam bentuk diagram Venn? Langkah pertama, kita akan menelaah atau menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui ke dalam bentuk simbol matematika tentunya. Pertama, ada di sini 35 siswa dalam suatu kelas. Artinya, banyaknya himpunan semesta dalam soal ini ada 35. Kemudian, di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto. Kita misalkan yang menyukai soto ini dengan A, himpunan A. Sehingga kita menuliskan NA sama dengan 22. Lalu 15 siswa suka makan bakso. Kita misalkan yang suka bakso dengan B. Maka kita menuliskan NB sama dengan 15. Selanjutnya 3 siswa tidak suka keduanya. Kita misalkan yang tidak suka dengan D. Maka ND atau banyaknya yang tidak suka itu ada 3. Dan ada 5 siswa suka makan soto dan bakso, artinya suka keduanya. Kalau suka keduanya berarti kita bisa menuliskan A irisan B. Itu sama dengan 5. Nah, untuk NA tadi kan yang menyukai soto ada 22 siswa. Nah, karena di akhir diketahui ada 5 siswa suka makan soto dan bakso, maka yang 22 tadi harus dikurangi 5. Karena yang 22 di sini itu kan yang suka makan soto saja. Artinya yang A harus yang suka makan soto saja. Berarti 22 dikurangi 5, 17. Dan yang NB juga sama. 15 yang suka makan bakso dikurangi 5 siswa yang suka makan bakso dan juga soto. Dikurangi 5, hasilnya 10. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan sekarang dalam diagram Venn. Pertama buat dulu persegi panjang. Kemudian kita tuliskan himpunan semestanya di pojok kiri atas, yaitu 35. Kemudian kita buat kurva tertutup untuk himpunan A dan B, karena tadi ada yang menyukai soto dan bakso secara bersamaan, maka di sini ada irisannya. Berarti kurvanya beririsan seperti ini. Kita tuliskan banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah 5. Lalu untuk yang himpunan A yang suka makan soto saja, berarti tadi sudah dikurangkan 5, adalah 17. Kemudian untuk yang himpunan B yang suka makan bakso saja, ada 10. Dan sisanya ada 3 siswa yang tidak suka keduanya, kita tuliskan di luar himpunan A dan B. 3. Sudah selesai. Nah, untuk mengecek apakah ini benar atau salah, kita lihat himpunan semestanya itu ada 35. Kita jumlahkan saja himpunan A yang suka makan soto, ditambah himpunan B yang suka makan bakso, kemudian ditambah yang suka makan keduanya, ini 5,
dan yang tidak suka keduanya 3. 5, berarti 17 ditambah 5 itu 22 ditambah 10, 32 ditambah 3 hasilnya 35 dan hasilnya sama. Berarti ilustrasi gambar untuk persoalan di atas adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan memahami sifat-sifat himpunan. Pertama ada kardinalitas himpunan. Artinya, kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contoh, tentukan banyak anggota himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ada berapa banyak anggota atau kardinalitas dari himpunan A ini? Caranya mudah, kita tinggal menghitung saja ada berapa banyak anggotanya. Ada 2, 4, 6, 8, 10, berarti ada 5. Sehingga dinotasikan NA sama dengan 5. Selanjutnya, himpunan bagian. Dinotasikan dengan seperti ini. Dibaca himpunan bagian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan yang merupakan himpunan bagian pada diagram pen berikut. Ini gambarnya, ada diagram pen. Ada himpunan A, B, C. Nah, jika kita amati, himpunan bagian itu artinya ketika ada anggota dari suatu himpunan yang merupakan anggota himpunan lainnya juga. Di sini kan S. S itu berarti dia memuat semua anggota yang ada dalam diagram, dari angka 1 sampai angka 10. Itu adalah himpunan semestanya. Nah, di sini ada A, B, dan C. Maka kita bisa menuliskan bahwa himpunan A, B, dan C adalah himpunan bagian dari himpunan S. Dinotasikan dengan A himpunan bagian dari S, B himpunan bagian dari S, C himpunan bagian dari S. Bisa dipahami ya? Kita cari lagi, apakah ada himpunan lain yang merupakan himpunan bagian dari himpunan lainnya juga? Di sini lihat, ada himpunan A dan B, di mana si himpunan B-nya itu terdapat di dalam kurva himpunan A. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan B yang berwarna ungu ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Karena anggota dari B, 1, 2, 3 itu juga merupakan anggota dari himpunan A. Dinotasikan dengan B, himpunan bagian dari A. Kemudian, apakah masih ada? Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari A? Jika kita lihat, himpunan C anggotanya tidak ada yang sama dengan himpunan A ya. Berarti himpunan C itu bukan himpunan bagian dari A. Karena tidak ada himpunan C yang anggotanya dimuat di himpunan A. Dinotasikannya seperti ini. Ketiga, himpunan kuasa. Misalkan A himpunan bagian dari PA adalah himpunan kuasa dari A. Jika NA itu sama dengan N, di mana N-nya bilangan cacah, maka NPA atau banyaknya himpunan kuasa, rumusnya adalah 2 pangkat N. Contoh, tentukan semua himpunan bagian dari A. Untuk 2, 4, 6, 8. Nah, caranya kita hitung banyaknya anggotanya ada berapa. 2, 4, 6, 8 itu ada 4. Jadi N-nya sama dengan 4. Maka NPA atau banyaknya himpunan bagian dari A itu adalah 2 pangkat 4. Hasilnya 16. Jadi kalian harus mengingat bahwa rumus dari himpunan bagian
yang merupakan himpunan kuasa dari A itu 2 pangkat N. Keempat, ada kesamaan dua himpunan. Maksudnya, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika A-nya itu himpunan bagian dari B dan B-nya juga himpunan bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Nah, jika NA itu sama dengan NB, maksudnya banyaknya himpunan A sama dengan banyaknya himpunan B, maka A ekuivalen dengan himpunan B. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan A, K, U. Dan himpunan B terdiri dari K, A, U. Nah, kita harus menentukan apakah kedua himpunan ini sama ataupun ekuivalen. Kita lihat, di sini A itu merupakan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena anggota di himpunan A ternyata ada juga di himpunan B. Dan begitu pun sebaliknya, B juga himpunan bagian dari A, sehingga kita bisa menuliskan bahwa A itu sama dengan B. Kemudian, untuk banyaknya anggota dari himpunan A dan B, NA ada 3 dan B juga ada 3, sehingga NA juga sama dengan NB. Maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada materi kali ini, silakan kerjakan tugas berikut.